Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rita Sela Putri dengan NIM 23133004 akan membacakan analisis profitabilitas pada PT Pertamina Persero. Latar belakang, sektor energi merupakan pilar strategis bagi perekonomian sebuah negara, bertindak sebagai penggerak utama industri, transportasi, dan menopang kehidupan masyarakat. Di Indonesia, PT Pertamina Persero memegang peran sentral sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya minyak, gas, dan energi terbarukan. Profitabilitas adalah indikator kunci untuk menilai kesehatan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari total aset dan modal yang diinvestasikan, sehingga secara langsung mencerminkan efisiensi manajemen dan efektivitas operasional dalam mengkonversi sumber daya menjadi pendapatan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana tingkat profitabilitas PT Pertamina Persero yang diukur dengan rasio ROA, ROE, NPM, dan GPM selama periode 2019 sampai 2024. Dua, bagaimana perkembangan atau tren perubahan rasio profitabilitas ROA, ROE, NPM, dan GPM PT Pertamina Persero dari tahun 2019 hingga 2024. Tiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat profitabilitas PT Pertamina Persero dalam periode tersebut, baik dari aspek internal perusahaan maupun kondisi ekonomi eksternal. Tujuan satu, untuk menganalisis tingkat profitabilitas PT Pertamina Persero melalui pengukuran rasio ROA, ROE, NPM, dan GPM selama tahun 2019 sampai 2024. Dua, untuk mengetahui perkembangan dan tren perubahan rasio profitabilitas PT Pertamina Persero selama 6 tahun terakhir. Tiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan profitabilitas. Empat, PT Pertamina Persero serta bagaimana perusahaan merespon dinamika ekonomi pada periode tersebut. Analisis profitabilitas pada PT Pertamina Persero. Satu, return on asset atau ROA berfungsi sebagai indikator vital yang mengukur kemampuan PT Pertamina Persero dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari total aset yang dimiliki. Tren ROA selama periode 2019 sampai 2024 menunjukkan pola F sapet yang dinamis, mencerminkan respon perusahaan terhadap guncangan pasar. Baik, ROA PT Pertamina Persero ya, pada 2019 yaitu 7,25%, 2020 3,27%, 2021 5,12%, 2022 7,97%, 2023 8,09%, 2024 6,02%. Lanjut, return on equity ROE adalah rasio kunci yang mengukur tingkat pengembalian yang berhasil dihasilkan perusahaan atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Saham seperti ROA, tren ROE, Pertamina juga menunjukkan pola pemulihan yang kuat pasca guncangan 2020. ROE mencapai titik terendah 3,54% pada tahun 2020, turun tajam dari tahun 2019. Baik, ini data ROE PT Pertamina Persero pada 2019, yaitu 0,0%, 2020 3,54%, 2021 6,72%, 2022 90,91%, 2023 11,51%, 2024 7,82%. 3. Gross profit margin atau GPM
Pertamina menunjukkan pola yang sangat fluktuatif dan berlawanan dengan tren ROA atau ROE, mencerminkan adanya tantangan besar dalam mengendalikan biaya pokok penjualan. Cost of goods sold atau COGS, GPM justru mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2019 9,28%, yaitu saat ROA dan ROE berada di titik terendah yang dapat diinterpretasikan bahwa meskipun pendapatan penjualan turun drastis, manajemen mampu mengendalikan COGS secara efisien. Baik ini hasil GPM PT Pertamina pada 2019 yaitu 2,74%, 2020 9,28%, 2021 2,22%, 2022 0,12%, 2023 0,013%, 2024 0,03%. 4. Net Profit Margin atau NPM yang mengukur laba bersih dari setiap rupiah penjualan menunjukkan pola yang lebih stabil dibandingkan GPM. Setelah mencapai titik terendah 2,50% pada 2020, NPM menunjukkan pemulihan yang konsisten dan mencapai puncaknya 6,29% pada 2023. Kenaikan NPM ini di tengah GPM yang sangat rendah mengisyaratkan bahwa Pertamina berhasil meningkatkan efisiensi di pos-pos biaya lain di luar COGS seperti biaya distribusi dan administrasi. Baik, ini data NPM pada PT Pertamina Persero pada 2019 yaitu 4,62%, 2020 2,50%, 2021 3,89%, 2022 47,8%, 2023 6,29%, 2024 4,58%. Lanjut, tren perubahan profitabilitas selama periode 2019 sampai 2024. Ini gambar tren perubahan profitabilitas pada ROA dan ROE. Tren profitabilitas PT Pertamina Persero selama periode 2019 sampai 2024 didominasi oleh dua fase utama, guncangan dan pemulihan 2019 sampai 2023 yang ditutup dengan fase kontraksi 2024. Rasio ROA dan ROE menunjukkan pola F sampai recovery yang jelas. Keduanya anjlok mencapai titik terendah pada tahun 2020. ROA 3,27%, ROE 3,54%. Akibat guncangan pandemi dan harga minyak global, namun didukung oleh pemulihan pasar dan keberhasilan program transformasi subholding, kedua rasio tersebut meningkat tajam dan mencapai puncaknya pada tahun 2023. ROA 8,9%, ROE 11,1% membuktikan kemampuan perusahaan mengoptimalkan aset dan modal. GPM dan NPM. Baik, ini analisis profitabilitas pada PT Pertamina Persero pada GPM dan NPM. Sebaliknya, gross profit margin GPM menunjukkan tren yang sangat berlawanan dan mengkhawatirkan. Meskipun GPM tertinggi dicapai pada 2020, 9,28%, rasio ini mengalami penurunan tajam dan berkelanjutan hingga mencapai titik terendah 0,03%. Pada 2023 dan 2024, penurunan drastis GPM ini mengindikasikan adanya tekanan biaya pokok penjualan COGS yang sangat tinggi yang tidak dapat diimbangi oleh harga jual. Anomalinya net profit margin NPM menunjukkan pemulihan yang stabil dan mencapai puncaknya 6,29% pada 2023. Tren NPM ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi yang signifikan terjadi pada biaya di luar COGS, misalnya biaya operasional dan administrasi yang berperan krusial dalam menopang laba bersih dan mendorong kenaikan ROA serta ROE. Meskipun demikian, tren positif pada seluruh rasio tersebut mengalami kontraksi atau penurunan pada tahun 2024, mengisyaratkan adanya tekanan biaya baru atau penurunan pendapat
yang mengakhiri momentum kinerja puncak 2023. Faktor yang memengaruhi perubahan profitabilitas PT Pertamina Persero pada tahun 2019 sampai 2024. Yang pertama itu faktor eksternal, ekonomi, dan pasar. Faktor eksternal menjadi penentu utama volatilitas profitabilitas Pertamina selama periode 2019 sampai 2024. Volatilitas harga minyak mentah global merupakan faktor tunggal 23 yang paling dominan. Terbukti dengan anjloknya ROA dan ROE pada tahun 2020 akibat harga minyak yang jatuh. Dan sebaliknya, pemulihan rasio-rasio tersebut hingga 2023 karena kenaikan harga komoditas. Selain itu, kewajiban public service obligation PSO yang diambil Pertamina dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi secara langsung menaikkan net profit margin NPM karena perusahaan harus menjual produk di bawah harga pasar yang semakin terasa dampaknya ketika biaya pokok penjualan COGS meningkat tajam. Terlihat dari penurunan GPM yang ekstrim. Dua, faktor internal, strategi, dan operasional. Faktor internal berperan penting sebagai pendorong pemulihan dan penyeimbang volatilitas eksternal. Transformasi organisasi besar-besaran menjadi 6 subholding sejak 2020. Bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas laba per unit bisnis. Keberhasilan transformasi ini tercermin dari kenaikan ROA dan ROE yang hingga 2023. Meskipun GPM tertekan hebat mencapai 0,03% dari 2023 sampai 2024, dari akibat COGS yang tinggi, kemampuan manajemen Pertamina dalam mengendalikan biaya non-COGS, biaya distribusi, dan administrasi berhasil dioptimalkan. Hal ini dibukti dengan kenaikan NPM hingga 6,29% di 2023. Efisiensi biaya internal inilah yang memungkinkan laba bersih perusahaan tetap tumbuh dan mendorong ROA atau ROE mencapai puncak di 2023. Menunjukkan adanya peningkatan efektivitas manajemen modal dan aset dalam menghadapi tekanan COGS yang masif. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis profitabilitas PT Pertamina Persero menggunakan rasio ROA, ROE, GPM, dan NPM selama periode 2019 hingga 2024 dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu tingkat dan tren profitabilitas. Keberhasilan pemulihan ini menegaskan ketahanan finansial dan efektivitas strategi perusahaan pasca informasi. Namun tren positif ini terhenti dengan adanya kontraksi pada tahun 2024, di mana semua rasio utama ROA, ROE, dan NPM mengalami penurunan dari level puncaknya. Kinerja margin GP2, kinerja margin GPM vs NPM. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan laba bersih yang mendorong ROA dan ROE didominasi oleh efisiensi yang sangat tinggi pada biaya non-operasional dan biaya distribusi, bukan dari margin quarter penjualan. Tiga, faktor dominan. Perubahan profitabilitas dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor eksternal, yaitu volatilitas harga minyak global dan beban PSOE, adalah penentu utama fluktuasi dan tekanan pada GPM. Sementara itu, faktor internal keberhasilan transformasi subholding, pengendalian biaya dan COGS merupakan pendorong utama pemulihan dan peningkatan ROA, ROE, dan NPM hingga mencapai kinerja puncak di tahun 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan hasil pencarian probabilitas PT Pertamina Persero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.